Pernahkah saudara merasa diri begitu insignifikan? Merasa diri begitu kecil dan tidak penting di antara orang-orang di komunitas saudara, di tempat kerja, di gereja, atau di dalam keluarga. Bahkan kadang-kadang saking tidak signifikannya, ada atau tidak ada saudara, kehadirannya tidak pernah dipertanyakan. Saudara bukan orang penting, tidak dicari, dan bahkan mungkin seringkali tidak dianggap. Mari kita membuka Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai ke 9. Di daerah itu ada gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Saudara, kabar Injil, berita yang dikatakan oleh Lukas sebagai kesukaan besar untuk seluruh bangsa, pertama kali diberitakan bukan kepada para pemimpin agama, bukan kepada penguasa atau kaum elit yang memiliki status sosial yang tinggi, bukan juga kepada pembesar atau pemimpin negara. Bukan di Yerusalem yang menjadi pusat agama dan politik pada waktu itu, juga bukan di istana. Tetapi Tuhan memilih berita itu untuk pertama kali dikumandangkan di padang, di daerah sekitar Bethlehem, kota kecil yang tidak masuk perhitungan. Tuhan memilih mereka yang pada zaman itu tidak pernah disapa oleh agama, atau lebih tepatnya oleh orang-orang yang merasa dirinya beragama. Mereka yang tidak pernah dipandang atau diperhitungkan di dalam masyarakat. Tuhan memilih para gembala sebagai penerima berita itu untuk pertama kalinya. Saudara, sebagian kita mungkin sudah tahu, di dalam masyarakat Yahudi, para gembala adalah warga kelas 2. Secara status sosial, mereka bukan orang terpandang dan bukan orang yang dihormati. Bahkan di dalam pengadilan saat itu, kesaksian para gembala tidak masuk perhitungan dan diabaikan. Mereka benar-benar adalah kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Pertanyaannya adalah, mengapa mereka? Nah, di dalam bagian ini, Lukas tidak menjelaskan kepada kita. Namun kita bisa mereka-reka jawabannya. Kemungkinan karena Allah ingin menyatakan bahwa berita Injil tentang Kristus yang datang ke dalam dunia adalah berita yang mengundang orang berdosa dan tidak layak untuk datang kepada Allah. Dan saudara, lihatlah bagaimana mereka meresponi berita yang mereka dengar itu. Ayat yang ke-15, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Saudara, mereka begitu excited mendengar berita itu. Mereka tidak melakukan diskusi ilmiah terlebih dahulu untuk membahas apa yang sedang terjadi. Juga tidak mengirim 1 atau 2 orang utusan terlebih dahulu untuk memastikan apakah berita itu benar atau tidak. Mereka percaya dan langsung meresponinya dengan keputusan untuk pergi ke Bethlehem melihatnya secara langsung. Dan pada awalnya mereka yang ketakutan itu kemudian berubah menjadi sukacita. Saudara, memasuki Natal ini, semua orang Kristen di seluruh dunia pasti bersukacita. Namun, kita bersukacita karena apa? Kita excited dengan perayaan Natal karena apa? Apakah karena suasana Natal, lagu-lagu Natal, kado Natal, atau pohon Natal yang menghiasi sudut rumah atau gereja kita? Apakah fokus kita kepada suasana Natal atau makna sejati dari Natal itu sendiri? Para gembala itu excited, bersukacita karena mereka melihat dan bertemu dengan juru selamat. Saudara, setelah bertemu dengan bayi itu, mereka memberitahukan kepada semua orang apa yang telah dikatakan kepada mereka dan semua orang yang mendengarnya menjadi heran. Ayat 17 dan 18. Para gembala tidak menyimpan berita itu untuk diri mereka sendiri, namun dengan spontan memberitahukan hal itu kepada semua orang. Mereka menjadi penginjil pertama yang memberitakan tentang Yesus kepada orang lain. Dan terakhir di ayat yang ke-20 dikatakan mereka memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan lihat itu. Saudara, memuji Allah adalah respons ultimat atau respon puncak kita, bukan hanya karena Tuhan sudah baik kepada kita, tapi karena Ia telah mengirimkan anaknya untuk menyelamatkan kita. Saudaraku, Tuhan bisa memakai siapa saja. Tidak peduli apa status sosial, latar belakang, suku, tingkat intelijensi atau kemampuannya. Tidak ada orang yang dianggap tidak signifikan oleh Allah untuk menjadi alat baginya.
Pernahkah saudara bertanya, siapakah para gembala ini? Mengapa Lukas tidak menyebutkan kepada kita siapa nama mereka, identitas suku atau asal mereka? Penulis tidak memberitahukan kepada kita karena dalam bagian ini hal itu tidak penting, saudara. Yang penting adalah respons mereka, apa yang mereka lakukan setelah melihat bayi itu. Di dalam merayakan Natal tahun ini, apakah yang menjadi pergumulan kita? Sudahkah kita meresponi berita Natal itu seperti yang dilakukan oleh para gembala itu? Amin.